Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang utama dan selalu kita utamakan adalah mengingat Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Demikian juga salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan semua tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kehidupan di dunia kita semakin lebih baik dan kehidupan akhirat kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak bisa siapapun lepas dari qada dan qadar Allah. Seseorang yang meyakini qada dan qadar Allah, maka ia akan semakin yakin dengan semua yang ada dalam kehidupannya. Setelah yakin dengan semua itu adalah kehendak Allah, maka ia berusaha sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah itu, ia akan mendapatkan berbagai jenis kebaikan-kebaikan karena keimanannya kepada qada dan qadar Allah yang ia jalankan dalam kehidupan. Untuk itu penting bagi semua kita dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, untuk selalu kita rujuk ayat-ayat qada dan qadar Allah. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mentadaburi beberapa ayat-ayat yang membahas tentang qada dan qadar, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena pendekatannya adalah pendekatan Qur'ani, maka ada tiga yang bisa dijalankan oleh siapapun dalam rangka memahami Al-Quran. Kalau pemahamannya baik terhadap Al-Quran, maka sikapnya juga baik. Kalau sikapnya baik, maka amaliannya baik. Untuk itu, memahami Al-Quran adalah merupakan langkah awal bagi siapapun agar ia dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ada tiga pendekatan dalam kita memahami Al-Quran yang sangat agung, yang sangat luas pemahamannya, yang juga sangat beragam dimensi dan pandangan-pandangan para ulama tentang semua yang ada di dalam Al-Quran. Pendekatan pertama, kita memahami Al-Quran melalui terjemah yang ada. Dan semua terjemah dari berbagai bahasa sudah ada dalam rangka kita memahami Al-Quran. Yang kedua adalah dengan metode tadabbur, dengan mentadaburi, merenungkan, dengan menghayati, dengan memaknai ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan semakin memahami Al-Quran dengan baik. Agar lebih luas pemahaman kita, maka dituntun dengan metode namanya tafsir Al-Quran, yaitu memahami melalui tafsirnya para ulama tafsir. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah perintahkan bukan menterjemah Al-Quran, tidak pula menafsirkan Al-Quran, tetapi mentadaburi Al-Quran. Alasannya karena tadabur itu usaha setiap manusia yang cinta dengan Al-Quran dalam rangka merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Apakah dia merujuk kepada terjemah ataukah ia merujuk kepada penafsiran para ulama tafsir? Karena ia tidak memahami kecuali dari para ulama, baik ulama penterjemah Al-Quran maupun ulama penafsir Al-Quran. Diharapkan dari tadabur itu akan menghasilkan yang bernama hikmah, yang bernama pelajaran dan pengajaran. Dari membaca terjemah, kita memahami ayat itu secara bahasa. Kita mendapatkan hikmah, pelajaran, dan pengajaran.
dari tafsir para ulama yang sangat beragam, yang sangat memperkaya dan saling memberikan pendekatan yang berbeda-beda, kita pula mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Disitulah penting untuk selalu kita memahami Al-Quran dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Allah perintahkan tadabbur di 3 ayat ini. Afala yatadabbarunal Qur'an. An-Nisa 82, maka tidakkah mereka mau mentadaburi, menghayati dan mendalami Al-Quran? Alasannya untuk meyakinkan bahwa itu pasti datang dari Allah. Al-Quran dari Allah, maka isinya pasti dari Allah. Semua yang ada di dalamnya pasti dari Allah. Kalau dari Allah, maka pasti baik. Kalau dari Allah, maka pasti untuk kebaikan. Kalau dari Allah, maka pasti untuk kemaslahatan. Tidak mungkin Allah turunkan petunjuknya berupa Al-Quran, di dalamnya hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak memberikan kemaslahatan. Karenanya kalau orang tidak mau mentadaburi Al-Quran, malah lebih cenderung memahami yang lain, bisa jadi dia akan menemukan pertentangan-pertentangan. Al-Quran tidak mungkin ada pertentangan antara ayat dengan ayat, antara isi ayat dengan isi ayat yang lain. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan tidak mungkin ada pertentangan. Jika kita mendapati ayat atau mendapati isi kandungan Al-Quran di satu ayat seolah-olah tidak sama dengan ayat yang lain, maka tidak akan menunjukkan pertentangan. Tapi kita harus mentadaburi supaya kita mendapatkan hikmah. Kenapa di ayat ini demikian isinya, di ayat yang lain sedikit berbeda. Bukan kita katakan ayat ini bertentangan dengan ayat ini, tetapi kita menelusuri, kita mencari hikmah, kita merenungkan, kita menghayati, pasti di dalamnya ada hikmah dan pelajaran. Surat Muhammad 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sesungguhnya mentadaburi Al-Quran adalah dalam rangka membuka hati, agar hati ini mau menerima petunjuk Allah. Orang yang tidak mau merenungkan, maka dikategorikan hatinya sudah terkunci. Bukankah kebaikan semua manusia, alat ukur yang paling tinggi adalah hatinya? Bukankah tuntunan paling mulia adalah Al-Quran? Maka manusia yang hatinya terbuka selalu ingin mendapatkan cahaya Al-Quran. Tapi kalau hatinya sudah terkunci, tidak akan mau mendapatkan siraman kebaikan-kebaikan Al-Quran. Orang-orang yang berakal, ulul albab, adalah mereka yang diantaranya Allah sebutkan di surat-surat 29, selalu menghayati, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa Allah menyebut Al-Quran adalah kitabun mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Bagi siapa keberkahan Quran? Bagi yang membacanya, bagi yang mentadaburinya, bagi yang mengingatkan, bagi yang selalu berusaha berdekat dengan Al-Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Itulah pendekatan yang dilakukan oleh para ulama, dan semua kita sangat ingin selalu lebih paham Al-Quran, selalu lebih memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran, selalu berusaha mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mentadaburi ayat-ayat tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan pendekatan bahasa. Karena mentadaburi Al-Quran, sedangkan Al-Qurannya berbahasa Arab, mau tidak mau kita harus memahaminya dari pendekatan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, kitaban Arabiyyah, bilisanin Arabiyyin mubin. Allah tetapkan bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Maka ketika memahami apapun isi kandungan Al-Quran, yang lebih didahulukan adalah memahami secara bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran Al-Karim. Sahabat Asa TV, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Quranic Live Asa TV Indonesia.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, qada dan qadar secara bahasa artinya adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Ada dua pendapat para ulama, apakah qada itu berbeda dengan qadar atau qada itu adalah juga qadar. Pendapat pertama, qada adalah sinonim dari qadar. Berarti baik itu termasuk qada atau qadar maknanya sama, yaitu berdasarkan pendekatan ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qada, qada pula dengan qadar. Dalam kamus Al-Muhit dikatakan bahwa al-hukmu itu al-qada, al-qada itu al-qadar. Berarti qadar adalah qada, qadar adalah hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat yang kedua bahwa qada dan qadar maknanya berbeda. Qada itu lebih dahulu dari qadar. Qada itu ketetapan Allah di zaman azali, di Lauh Mahfuz. Sebelum ada semuanya, sebelum ada kita, Allah tetapkan di Lauh Mahfuz semua takdir makhluk yang akan ada dalam kehidupan. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini terjadi. Sehingga manakala seseorang mendapatkan sakit, dirinya sakit saat ini, itulah takdir Allah. Tapi qadanya tidak ada yang tahu, karena qadanya adalah sebelum ia ada, bahkan sebelum ia menghadapi sakitnya, atau sebelum ia sakit. Imam Ibnu Hajar mengatakan, wal qadar, ya, bahwa al-qada adalah ketetapan secara global, keseluruhan yang ada di zaman azali, sedangkan qadar adalah bagian-bagian atau rincian dari ketetapan global tersebut. Sebagai contoh misalnya, seseorang ditetapkan secara global, rizkinya adalah 1 triliun dalam kurun waktu 50 tahun. Nanti dirincikan dalam qadar per bulan, per tahun, bagaimana ia mendapatkannya, bagaimana ia memanfaatkannya. Demikian juga sebagai contoh, qada tentang usia Allah tetapkan di Lauh Mahfuz 80 tahun. Kemudian Allah rincikan dalam bentuk takdir setiap bulan, setiap tahun. Kenapa perlu ada rincian? Kalau manusia itu sungguh-sungguh beribadahnya, beramal, berikhtiar, dan berdoanya, maka hak Allah untuk mengubah takdirnya sesuai dengan qada yang ada di Lauh Mahfuz. Karena semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam 21, Jibril berkata, "Kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin." Seorang Maryam, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anak tanpa kehadiran seorang suami atau seorang laki-laki. Ketika Maryam bertanya, jawaban Jibril adalah, demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Dan semuanya mudah bagi Allah. Hikmahnya agar menjadi salah satu tanda kebesaran Allah, juga rahmat. Dan semuanya sudah Allah tetapkan dan putuskan. Wa kana amrum maqdiyya, al-qada berarti sudah diputuskan. Namun kemudian dijalankan dalam bentuk takdir melalui malaikat Jibril atau melalui malaikat-malaikat yang lain. Di dalam hadis Imam Muslim juga dikatakan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Bisa dibayangkan, Allah mencatat, Allah menetapkan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itulah qada Allah. Kemudian takdirnya adalah
beberapa waktu Allah tetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada yang tahu apa akhir dari takdirnya. Manusia ketika sudah terjadi, ia katakan qadarallah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan Allah berkehendak untuk melakukan apapun. Namun sebelum terjadi, seseorang tidak boleh mengatakan ini takdir. Karena takdir itu ketetapan Allah. Dan apa yang sudah Allah tetapkan, tidak ada yang tahu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rentang waktu 50.000 tahun. Berarti benar-benar ketetapan, ketentuan, dan takdir Allah itu adalah amat sangat baik, amat sangat layak, amat sangat patut. Maka tidak boleh kita menyaksikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar dikaitkan dengan kekuasaan Allah dan ilmunya Allah. Allah Maha Kuasa menjadikan orang sehat, menjadikan orang itu sakit. Allah Maha tahu siapa yang layak sehat, siapa yang layak sakit. Allah kuasa menetapkan usia orang 50 tahun, usia yang lain 100 tahun. Dan Allah Maha mengetahui bahwa yang terbaik untuknya adalah usia 60 tahun, yang terbaik untuk yang lain adalah 70 tahun. Begitulah qada dan qadar tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan dan ilmunya Allah. Atau qada dan qadar adalah bukti kasih sayang Allah dan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau yang menetapkan kita adalah kita sendiri, maka kita cenderung menginginkan selalu kesenangan. Lupa bahwa kehidupan ini ujian. Kalau dipersilakan manusia menetapkan untuk dirinya, terjadi kerusakan di dalam kehidupan ini. Karena tidak ada yang mau ngalah. Tidak ada yang mau mendapatkan kesulitan. Maunya senang terus. Padahal sunatullah tidak mungkin seseorang dalam keadaan senang sepanjang masa atau sulit sepanjang masa. Maka yang menetapkan dan menentukan segala urusan makhluk adalah Allah. Baik itu dalam kehidupan dunianya maupun nanti dalam kehidupan akhiratnya. Qada dan qadar tanda betapa amat sangat luas ilmu Allah mencakup semua makhluk. Maka takdir tidak hanya berlaku untuk manusia, berlaku untuk hewan, berlaku untuk tumbuh-tumbuhan, berlaku untuk bangsa jin, berlaku untuk alam ini. Usia alam sudah Allah tetapkan di kitabnya berapa juta tahun. Tidak ada yang tahu, tapi Allah sudah tetapkan. Dan sekarang sedang berjalan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah usia kalender Masehi 2024. Bayangkan kalau dihitung sebelum Masehi, kalau dihitung sebelum adanya sebelum Masehi, di masa-masa awal kehidupan, tentang semua yang terjadi, yang akan terjadi, semuanya ada hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha mengetahuinya Allah. Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dia mengetahui semua yang di darat, yang di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah Maha tahu. Maka Allah menetapkannya. Tidak ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Tidak ada yang basah maupun yang kering. Semuanya sudah ada dalam qada, dalam ketetapan Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Manusia sebenarnya tinggal meyakini saja. Tinggal kemudian memahami hikmah. Kalau belum mendapatkan yang diinginkan. Terus menggali dan tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan manusia, tetapi kembali kepada dirinya. Mungkin aku belum amat sangat baik. Mungkin aku belum memahami. Mungkin ada hikmah tertentu dalam ketetapan Allah ini. Kita serahkan kepada Allah. Maka semuanya akan menjadi paling baik pada akhirnya. Terkadang kita menginginkan sesuatu terjadi pada saat ini. Apa yang kita harapkan, apa yang masyarakat inginkan, apa yang umat kehendaki, semuanya ingin sekarang terjadi. Lupa bahwa ada qada dan qadarnya Allah. Lupa bahwa ada ilmunya Allah. Lupa bahwa ada kuasa Allah. Tapi tidak berarti kalau orang meyakini qada dan qadar, dia tidak ikhtiar, dia tidak berdoa. Tetapi apa yang dilakukannya selalu ia yakini, inilah berarti ketetapan Allah dan selalu ada hikmah di balik semua ketetapan dan ketetapan Allah.
Karenanya yang terbaik adalah bersikap sesuai dengan ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan bagaimana sikap terbaik saat kita menghadapi qada dan qadar Allah. Bagaimanapun semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qada dan qadar adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Maka seorang hamba yang baik, ia akan bersikap yang terbaik. Kepada manusia saja, ia berusaha menunjukkan sikap paling baik. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan yang maha baik? Disitulah dalam memaknai apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Maka layak kita menunjukkan sikap terbaik. Karena itu tanda bahwa kita meyakini qada dan qadar Allah. Yang pertama, mengimani semua yang ada berkaitan dengan qada dan qadar Allah, tujuannya untuk kesempurnaan iman. Karena iman seseorang tidak sempurna. Meskipun ia mengimani Allah, mengimani malaikatnya, tetapi tidak meyakini qada dan qadar. Bahkan cenderung sikapnya bertentangan dengan qada dan qadar. Aku bisa semuanya pasti. Semuanya aku bisa. Ketika mengatakan itu, berarti dia sudah melupakan apa yang disabdakan oleh Nabi bahwa ketika Jibril bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Malaikat Jibril membenarkan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rukun iman tidak boleh dipisah-pisah atau diambil sedikit saja, tidak secara keseluruhan. Dan kenapa iman terhadap qada dan qadar berada di akhir? Karena orang yang meyakini qada dan qadar berarti ia meyakini Allah. Meyakini pula yang diberikan perintah oleh Allah untuk menjalankan semua perintah Allah dalam kehidupan. Ia pula meyakini bahwa semua tuntunan kehidupan ada dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan. Dan ia semakin yakin dengan semua utusan Allah yang membimbing, yang menuntun, yang membawa kepada kebaikan. Kemudian ia yakin bahwa ada batas kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Dunia itu akan berakhir. Berakhir dunia berarti ada kehidupan akhirat. Perantara di antara keduanya adalah kehidupan alam barzah atau alam kubur. Sikap terbaik ketika seorang sakit, ketika seorang kecewa, ketika seseorang itu kesal adalah ia yakin ini adalah tidak mungkin lepas dari qada dan qadar Allah, dan imannya ia kembali sempurnakan. Ia yakin, kemudian ia berusaha untuk memahami dengan baik. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia tidak melampiaskan amarahnya, malah ia katakan, jangan-jangan aku belum paham hikmah dari qada dan qadar Allah, sehingga muncullah kekecewaan dan kekesalan kepada siapapun. Meyakini qada dan qadar akan semakin meningkatkan atau menjadikan kita sempurna imannya di sisi Allah. Yang kedua, bahwa apa yang Allah tetapkan memang benar, disebut sebagai khairihi yang baik, wa syarrihi yang buruk.
Karenanya keadaan itulah yang menentukan kualitas iman seseorang. Kalau ia bersikap tenang dalam semua keadaan, berarti dia orang yang beriman. Tapi kalau tidak tenang, cenderung abai, bahkan kerap menyalahkan, bahkan kerap melampiaskan amarah dan emosi, tidak ada ketenangan, berarti ia tidak meyakini qada dan qadar Allah. Kenapa? Namanya juga qadar, kita tidak tahu kapan berhenti kecuali Allah yang maha mengetahuinya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu nanti di masa yang akan datang. Sekarang Allah masih rahasiakan. Sekarang Allah masih menuntut kita untuk bersabar, berikhtiar, berdoa. Nanti yang kita anggap tidak baik, ternyata itu baik. Yang kita anggap tidak baik, ternyata itu baik. Yang kita anggap baik, ternyata tidak baik. Maka kerap manusia membenci sesuatu yang ia tidak sukai dengan anggapan tidak baik, padahal itu akan menjadi baik. Demikian juga bisa jadi orang menyukai sesuatu dengan anggapan itu baik, padahal itu kata Allah bisa jadi buruk di masa yang akan datang. Hujahnya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak tahu. Yang terjadi pada waktu yang dulu kita tidak tahu sesungguhnya. Yang terjadi sekarang kita juga belum tahu sesungguhnya. Apalagi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pengetahuan tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ada di tangan Allah. Maka tenang saja dalam semua keadaan. Yang kita harapkan terjadi, tetap tenang. Yang kita harapkan ternyata tidak terjadi, tetap tenang juga. Yang kita inginkan sesuatu itu terjadi, ternyata tidak, tetap tenang. Yang kita tidak inginkan terjadi, ternyata terjadi, juga tenang. Itulah sikap terbaik bagi siapapun, manakala ia mendapatkan yang ia inginkan atau tidak ia inginkan ketenangan. Itulah tanda dari keimanan. Tetapi gelisah, kemudian keluh kesah, tanda ia tidak meyakini dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar tidak menafikan ikhtiar. Tidak berarti bahwa seseorang meyakini qada dan qadar Allah, kemudian tidak ada ikhtiar yang dijalankan. Sudahlah, kita tunggu aja apa keputusan Allah. Tanpa ia ikhtiar, tanpa ia berusaha, tanpa ia berdoa. Tetapi orang yang sungguh-sungguh meyakini qada dan qadar dengan benar, ikhtiarnya sangat tinggi. Para nabi semuanya ikhtiar, berdakwah siang dan malam, mengajak, mengingatkan. Padahal hasil akhir ada di tangan Allah. Tetapi mereka meyakini takdir dan mereka meyakini ikhtiar juga bagian dari yang tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya bergiliran di muka, di belakang. Mereka menjaganya dengan perintah Allah. Maka Allah tidak mengubah keadaan siapapun, baik secara individu maupun secara kolektif. Sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Disitulah aspek ikhtiar. Tetapi aspek takdirnya, manakala Allah menghendaki keburukan, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Juga sebaliknya, kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Disitulah antara takdir dan ikhtiar adalah sesuatu yang layak untuk kita tadaburi. Takdirnya kita tadaburi, ikhtiarnya kita usahakan. Sehingga saat ikhtiar sudah maksimal, maka takdir itulah yang terbaik. Saat ikhtiar sudah maksimal, apapun yang terjadi adalah terbaik. Tapi kalau belum maksimal, maka kita muhasabah, kita kontemplasi lagi, kita ikhtiar lagi yang lebih sungguh-sungguh supaya apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala penuhi. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah yang menghapus apa yang Dia kehendaki. Allah mengubah atau Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki. Qada tidak bisa diubah sesuai dengan ketetapan Allah sampai kapanpun. Tapi takdir yang sedang berjalan ini, Allah berhak untuk menetapkannya atau Allah berhak untuk menghapusnya dan mengubahnya. Disitulah fungsi ikhtiar, di situ fungsi amal, disitulah fungsi kita selalu husnuzon, di situ fungsi doa,
Di situ fungsi kebaikan. Jika kita meyakini ikhtiar itu tidak bertentangan dengan takdir, maka ikhtiar akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, sebelumnya hadis-hadis banyak menjelaskan ikhtiar itu dapat memperluas rezeki, memperpanjang umur, doa itu juga dapat menjadi wasilah mendapatkan takdir yang lebih baik. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Tidak bertentangan dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Namun, sisi ikhtiar itu adalah satu aspek, sisi takdir adalah satu aspek. Takdir itu adalah haknya Allah. Ikhtiar itu kewajiban kita. Tidak kita bentur-benturkan. Kalau orang ikhtiar, untuk apa ikhtiar? Kalau tetap tidak Allah tetapkan, maka Allah tidak akan menetapkan. Tapi ikhtiar itu adalah cara kita untuk membangun hubungan baik dengan Allah. Karena ini adalah sabda Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jika orang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Padahal ajal sudah Allah tetapkan. Padahal rezeki sudah Allah tetapkan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa semua manusia sudah ditetapkan 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian sengsara atau bahagianya. Namun tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan yang lain. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Hadis tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Tidak mungkin pula bertentangan dengan hadis kalau itu sahih. Maka kita gabungkan bahwa kita yakin dengan takdir, tapi Allah tetapkan di antara tuntunannya adalah kita ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, terus kita melakukan kebaikan, menyambung tali silaturahmi. Demikian juga bisa jadi seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa. Takdir Allah tidak berubah kecuali dengan doa. Maka nanti doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului ya talijani ila yaumil qiyamah. Dalam tanda kutip, takdir ingin diperkenankan oleh Allah, doa pun ingin diperkenankan oleh Allah. Nanti Allah lah yang menetapkan. Apakah doa fulan yang Allah tetapkan atau takdir yang sudah Allah tetapkan tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akhir dari hadisnya, wa innal birra yazidu fil umr. Perbuatan baik itu memperpanjang umur. Kalau hanya ada takdir saja, tidak ada sabda Nabi bahwa perbuatan baik memperpanjang umur. Padahal umur dan usia sudah Allah tetapkan. Tapi keyakinan manusia adalah berbuat baik, berikhtiar, berdoa itu akan memperpanjang umur. Kita kembalikan kepada Allah yang menetapkan segala-galanya. Karena tuntunan Allah, karena tuntunan Rasulullah, maka kita berikhtiar dan berdoa. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengurungkan perjalanannya ke Syria karena wabah yang bisa jadi kalau beliau datang maka terjadi wabah itu menjalar ke semua sahabat-sahabat Rasul. Bukan beliau tidak yakin dengan takdir Allah, tapi apa yang beliau katakan dengan pemahaman yang paling bagus, pemahaman tentang takdir dan ikhtiar. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, jangan kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, jangan tinggalkan. Berarti di sini tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun sahabat Umar dengan tuntunan yang salah. Menafikan takdir tidak mungkin, menafikan ikhtiar tidak mungkin, tapi dipadukan oleh Nabi. Yaitu kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Tapi ikhtiar manusia adalah merupakan kewajibannya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berikhtiar, maka kita jalankan. Kalau ikhtiar kita sesuai dengan ketetapan Allah, berpahala. Ikhtiar kita tidak menjadikan ketetapan Allah seperti yang kita inginkan, tetap berpahala. Tidak ikhtiar, ketetapan Allah sesuai, tidak berpahala. Berikhtiar, ya, tidak berikhtiar, ketetapan Allah tidak sesuai, juga tidak berpahala. Karena kita ingin mendapatkan dua-duanya. Kita ingin mendapatkan pahala atas semua amal kita, sekaligus kita ingin Allah tetapkan yang baik-baik saja untuk kita semuanya.
Kita akan lanjutkan yang keempat, kelima, dan keenam setelah yang satu ini tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia memiliki potensi untuk dia menunjukkan kesombongannya atau keputusasaannya. Tanda dia sombong, tanda dia putus asa, berarti dia tidak meyakini takdir atau memahami takdir tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka adanya takdir yang Allah tetapkan, baik yang diinginkan oleh manusia atau tidak diinginkannya, itu untuk menghindari sikap sombong dan atau putus asa. Allah menyebut di surat Al-Hadid 23, likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih hati, tidak berputus asa jika semua yang kalian inginkan luput dari kalian, Allah tidak berkehendak. Atau jangan terlalu bergembira sampai sombong, sampai adigung-adiguna, karena ia mendapatkan semua yang dia inginkan. Padahal itu juga ketetapan Allah. Karena Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Perilaku itu menunjukkan keimanan. Perilaku sombong menunjukkan ketidakimanan. Perilaku putus asa menunjukkan ketidakimanan. Makanya orang yang meyakini qada dan qadar selalu tawadhu dan selalu dia optimis. Dan itu tidak bertentangan. Sombong, sombong adalah tanda orang tidak meyakini takdir. Menganggap semuanya adalah karenanya, bukan karena Allah. Putus asa juga berarti ia tidak meyakini takdir. Karena menganggap semuanya bukan karena dirinya. Padahal semuanya juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, selalu bersandar kepada Allah. Jika semua yang diinginkan oleh manusia Allah penuhi, kemungkinan besar akan ada sikap sombong. Jika semua yang diinginkan oleh manusia tidak Allah penuhi, mungkin akan muncul pesimisme dan putus asa. Tapi orang yang bersandar tidak akan sombong. Orang yang bersandar tidak akan putus asa. Maka di sini Allah mengingatkan, mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah saja. Dia yang menunjukkan jalan. Dan kami akan selalu bersabar terhadap semua godaan yang ada dalam perjalanan. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun. Dan bagi manusia siapapun, hendaklah bertawakal sebagai ciri ia meyakini bahwa Allah segala-galanya. Setelah ikhtiar, dia bersandar. Setelah Allah tetapkan takdirnya, ia bersandar. Sebelum ia berikhtiar, ia bersandar dulu. Sebelum Allah tetapkan takdirnya, ia bersandar. Bersandar itu sebelum, ketika, dan setelah Allah tetapkan takdirnya, tetap kita layak bersandar kepada Allah karena segala-galanya kita kembalikan kepada Allah. Disitulah yang terakhir, karena takdir adalah ketetapan Allah dan haknya Allah, maka siapapun dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi apapun, ia selalu memohon pertolongan. Karena ini babnya qada dan qadar yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka ada sikap sabar. Dan manusia wajib beribadah ketika ia mendapatkan takdir yang diinginkan atau tidak. Apakah ketetapan Allah sesuai dengan yang diinginkannya atau tidak? Tetap ia beribadah. Karena kewajiban ibadah tidak ada hubungannya dengan ketetapan Allah yang baik atau yang buruk. Sholat tetap ketika sakit atau sehat. Sholat itu tetap wajib. Ketika seseorang senang atau susah. Ketika kaya atau miskin tetap wajib. Kenapa? Karena ketetapan Allah itu untuk menguji kesabaran. Tapi ibadah tetap wajib dalam semua kondisi. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassalam. Wahai orang-orang beriman,
mohon pertolongan, isti'anah dengan sabar. Memohon pertolongan ketika tidak sesuai dengan harapan. Memohon pertolongan ketika berat godaan yang dihadapi. Memohon pertolongan ketika tertutup pintu-pintu yang dia inginkan. Memohon pertolongan tetap harus ada yang dijalankan oleh manusia. Pada dia mohon kepada Allah. Kalau tidak meyakini takdir, sudah memohon kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tetapi memohon pertolongan kepada Allah tetap dengan sabar. Sabar itu ikhtiar manusia. Tetap dengan ibadah sholat. Ibadah sholat itu ikhtiar manusia. Berarti seorang yang meyakini qada dan qadar, ia tetap menunjukkan ikhtiarnya, baik dengan sikap sabarnya, sikap tenangnya, atau tetap beribadah, beramal soleh. Dengan demikian, berarti ia sudah sesuai dengan surat Al-Baqarah 153 dalam rangka memohon pertolongan kepada Allah. Allah pemilik qada dan qadar, maka kita mohon kepada Allah. Ketika menginginkan apapun, kita mintanya kepada Allah. Tetapi ketika minta, tidak menafikan untuk ikhtiar, untuk beribadah, untuk beramal. Karena semuanya adalah sebagai tanda kita benar di dalam kita meyakini dan memahami qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, dengan memaknai dan memahami, dengan merenungkan dan kemudian menghayati semua ayat-ayat tentang qada dan qadar ditambah dengan tuntunan Nabi, kita semakin mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak cepat kecewa, kesal, atau malah kita lampiaskan amarah, karena kita berarti insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.